Hai guys, tontonan asik kembali. Kali ini kami akan membawakan series drama Korea berjudul Trigger yang rilis pada tanggal 25 Juli 2025. Diperankan oleh Kim Nam Gil sebagai Lee Do dan Kim Yong Kwang sebagai Moon Baek. Series ini berjumlah 10 episode dan bergenre thriller. Penasaran seperti apa jalan ceritanya? Jangan lupa like dan subscribe dulu sebelum nonton ya. Selamat menonton. Di Korea Selatan, situasinya lagi cukup rumit. Banyak serangan dan pembunuhan yang terjadi, serta kasus bunuh diri yang juga makin banyak. Polisi pun jadi lebih ketat, sering melakukan pemeriksaan minuman keras di jalanan dan patroli, terutama di daerah Pasar Domyong. Diperlihatkan ada kejadian di jalan, di mana seorang wanita menabrak mobil milik seorang pria yang sedang berhenti. Polisi datang dan menyuruh mereka untuk menghubungi asuransi serta melaporkan kejadian tersebut. Karena insiden ini, jalanan jadi macet. Akhirnya, polisi meminta mereka untuk menepikan mobil supaya kemacetan tidak semakin parah. Setelah urusan dengan pria yang mobilnya kena tabrak selesai, si wanita secara tidak sengaja menjatuhkan tasnya sampai isinya berserakan di jalan. Saat membantu, polisi tidak sengaja melihat kartu identitas yang ada di dalam tasnya. Dari situ diketahui bahwa wanita itu bernama Park So Hyun dan dia bekerja sebagai perawat. Lalu scene berganti. Di stasiun kereta, seorang pria yang membawa tas gitar dan memakai earphone memperlihatkan sebuah papan iklan bertuliskan Save Korea sebelum masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta, ada seorang pria yang menawarkan sebuah barang kepada penumpang lain yang dikatakan sebagai senjata seharga 5.000 won. Ketika barang itu ditawarkan kepada pria dengan tas gitar tersebut, seorang turis yang melihatnya menjadi ketakutan karena mengira itu senjata. Penjual kemudian menjelaskan bahwa barang itu hanya pemantik, bukan senjata. Setelah itu, penjual melanjutkan menawarkan barang tersebut kepada penumpang lainnya. Pria yang membawa tas gitar kemudian memperhatikan seorang pria duduk di kursi khusus ibu hamil, sedangkan seorang wanita hamil berdiri tepat di depannya. Ia menegur pria tersebut agar memberikan tempat duduk kepada sang ibu hamil, namun pria itu menolak. Wanita hamil tersebut mengatakan bahwa tidak apa-apa dan bahwa banyak penumpang lain yang turut memperhatikannya. Selain itu, ia juga akan segera turun dari kereta. Pria dengan tas gitar itu juga melihat penjual pemantik tadi sedang berbicara dengan seorang lelaki berseragam yang memegang senjata M16. Scene selanjutnya diperlihatkan pria dengan tas gitar dan headset tiba di Akademi Bahasa Inggris, tapi dia terlambat masuk kelas sehingga dimarahi oleh gurunya. Setelah itu, pria tersebut membuka tas gitarnya dan mengeluarkan senjata, kemudian menembak guru dan siswa-siswa di kelas. Setelah melakukan itu, dia menembak dirinya sendiri. Tetapi, ini hanya ada di dalam bayangannya saja. Lalu, adegan berlanjut ke ruang konsultasi bersama dokter. Dokter memberitahu pria itu bahwa hasil tes kesehatannya lebih buruk dari sebelumnya. Pria tersebut mengungkapkan bahwa pikirannya sering merasa konflik antara otak dan hati, dan dia mengaku tidak minum obat karena takut mengantuk dan mengganggu proses belajarnya. Lalu scene berganti. Di jalanan, suasananya ramai dan agak tegang karena banyak masyarakat sedang mengadakan demo. Banyak orang berkumpul mengekspresikan aspirasinya secara lantang. Sementara itu, di sebuah gedung tinggi tak jauh dari keramaian, dua reporter sedang berada di atap gedung untuk mengambil foto dan merekam suara demo tersebut dari ketinggian.
Mereka berusaha mendapatkan gambar terbaik untuk laporan berita yang sedang mereka siapkan. Scene berganti. Seorang wanita datang dan menggedor pintu sebuah rumah menuntut agar penghuni rumah segera membayar tunggakan sewa yang sudah lama belum dibayar. Saat pintu akhirnya dibuka, aroma bau busuk yang menyengat langsung tercium. Wanita tersebut menemukan sesuatu yang mengerikan, mayat seseorang yang diduga bunuh diri. Tim forensik pun segera datang untuk memeriksa tempat kejadian. Namun, detektif yang turut memeriksa lokasi menemukan sebuah peluru di kantong mayat yang menambah misteri dalam kejadian ini. Scene berganti. Anak-anak sedang berkunjung ke kantor polisi, dan saat di luar mereka menemukan sebuah dompet yang tergeletak di jalan. Lidu, polisi yang menerima dompet itu, dengan ramah memberikan permen kepada anak-anak sebagai bentuk perhatian dan menghargai sikap mereka yang jujur. Tak lama kemudian, detektif menghubungi Lidu lewat telepon dan memintanya untuk langsung datang ke tempat kejadian perkara atau yang biasa disebut dengan TKP. Di TKP, detektif menyerahkan sebuah barang bukti berupa peluru kepadanya. Setelah diperiksa, Lidu menyampaikan bahwa peluru tersebut merupakan peluru ilegal. Lidu bertanya mengenai pekerjaan almarhum yang mayatnya ditemukan sebelumnya. Detektif menjelaskan bahwa orang tersebut adalah seorang pengangguran yang memiliki beberapa catatan kriminal dan baru saja keluar dari penjara. Saat Lidu lanjut memeriksa lokasi di sekitar TKP, dia menemukan sejumlah barang tersembunyi di atap rumah dekat situ. Dan ternyata banyak peluru yang berserakan di sana. Lalu adegan berganti ke pria yang sebelumnya belajar dan konsultasi dengan dokter. Pria itu mulai merasa terganggu oleh suara atau aktivitas dari ruangan di sebelahnya. Suasana di sekitarnya jadi kurang nyaman dan menghambat konsentrasinya. Ia mencoba menahan rasa risih dan tetap fokus. Akan tetapi, suara dari ruangan sebelah itu benar-benar mengganggu suasana hatinya serta proses belajarnya. Lalu adegan berganti. Lidu sedang makan dan minum bersama atasannya sambil ngobrol soal kasus bunuh diri yang sedang mereka tangani. Dalam obrolan itu, atasannya juga menyinggung soal tes promosi yang mungkin akan diikuti Lidu lagi. Namun, Lidu bilang kalau dia sudah merasa nyaman di posisi kerjanya yang sekarang dan tidak berminat mengikuti tes promosi tersebut. Pembicaraan bergeser ke sosok putri atasannya yang bernama Seyong. Atasannya menceritakan bahwa Seyong sedang bersikeras untuk tinggal sendiri. Meskipun ada beberapa kekhawatiran mengenai kebiasaan putrinya itu yang suka memeriksa sistem deposit secara rutin dan sering mengambil pinjaman. Setelah mereka selesai makan dan minum dalam jumlah yang cukup banyak, Lidu dengan tanggung jawab mengantar atasannya dan Seyong yang baru datang untuk naik taksi. Seorang polisi baru datang dan bergabung di satuan mereka. Atasan langsung menunjuk Lidu untuk menjadi pembimbingnya, mengingat pengalaman Lidu yang sudah cukup lama. Polisi baru itu kemudian mengungkapkan keinginannya untuk masuk ke unit investigasi yang menunjukkan ambisinya agar bisa terlibat dalam penyelidikan-penyelidikan penting dan menantang di kepolisian. Lalu scene berganti. Diperlihatkan seorang ibu yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang papan protes terkait kematian putranya. Ibu itu tengah menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya. Namun, polisi baru tersebut melarangnya untuk beraksi di tempat tersebut. Meski begitu, Bu Oh namanya merasa dirinya tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dan tetap gigih dalam protesnya. Keluhan ini diterima dan membuat pihak kepolisian harus menindaklanjuti permasalahan tersebut. Lidu mendapati bahwa ada juga orang lain yang melakukan aksi protes di seberang jalan.
Ibu itu menempelkan kartu nama Lidu pada papan protes yang ia pegang seolah ingin menunjukkan dukungan atau mengingat pihak kepolisian yang terlibat. Ibu tersebut melihat mobil direktur melintas dan mencoba mengejar mobil tersebut untuk menyampaikan keluhannya secara langsung. Namun, ia dicegah dan ditahan oleh petugas keamanan yang berjaga. Diketahui bahwa putranya mengerjakan tugas yang beresiko dan digaji sangat kecil. Sayangnya, putranya meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja tanpa ada permintaan maaf maupun pertanggungjawaban dari pihak terkait. Malah, pihak perusahaan memaksa agar jasad putranya segera dikremasi, yang menambah kekecewaan dan duka yang dirasakan ibu tersebut. Scene beralih. Jung Tae, pria yang sebelumnya sedang belajar, ingin mengambil lauk dari kulkas. Tapi lauk yang ibunya buat ternyata sudah habis diambil ke orang lain. Ia melapor ke pengelola kamar tentang hal ini dan juga mengeluhkan suara bising dari kamar 306 yang sering mengganggunya, terutama suara wanita yang selalu kedengaran. Namun, jawaban yang ia dapat dari pengelola tidak menyenangkan. Ia diberi komentar seperti dia terlalu sering belajar sampai nggak bisa ikut gaul, serta disindir memiliki mentalitas korban. Kecewa, Jung Tae lalu mendatangi kamar lain di mana ada seseorang yang sedang main game sambil merokok. Jung Tae memperingatkan pria tersebut bahwa merokok di dalam kamar dilarang karena asapnya bisa menyebar ke kamar yang lain. Namun, pria tersebut tidak terima dan malah memukuli Jung Tae. Setelah itu, Jung Tae kembali ke kamarnya, mengeluarkan tas gitarnya yang ternyata berisi senjata. Ia menodongkan senjata itu ke dinding dan berusaha menenangkan diri serta mengendalikan emosinya. Scene berganti memperlihatkan seorang wanita bersama Ko Ji Young mengunjungi rumah Bu Pak Yong Ja untuk melakukan pemeliharaan pemurni air. Saat tiba, anak Bu Pak John, yang membuka pintu bilang kalau ibunya sedang pergi ke swalayan. Ko Ji Young masuk ke rumah dan mulai memeriksa alat pemurni air itu. Namun, Pak John terus memandang Ko Ji Young dengan tatapan yang aneh. Saat Ko Ji Young tidak sengaja menjatuhkan barang dan melihat gelang di kaki Pak John, suasana menjadi nggak nyaman. Pak John mendekatinya membuat Ko Ji Young merasa takut dan buru-buru ingin pergi. Tapi Pak John malah menutup pintu rumahnya dan menahan dia. Pada saat yang sama, Lee Du dan polisi baru Jang Jong datang untuk memeriksa Pak John karena gelangnya yang dipakai mengirimkan sinyal. Pak Jong kemudian meminta Ko Ji Young agar datang lagi nanti. Lee Du mendekati Ko Ji Young yang berada di mobil untuk memastikan keadaannya setelah kejadian yang membuatnya takut. Pak John mengaku kepada polisi bahwa dia tinggal sendiri. Saat Jang Jong memeriksa gelang di kaki Pak John bertanya apakah kedua orang tuanya masih hidup. Tapi Jang Jong menyuruhnya untuk diam. Ketika Pak John tiba-tiba menusuk Jang Jong, Lee Du langsung menghentikannya. Scene berganti. Jung Tae sedang makan di sebuah restoran ketika di televisi disiarkan berita tentang penembakan yang baru terjadi. Orang-orang di sekitarnya membicarakan kejadian tersebut dengan serius. Jung Tae pun menghampiri kelompok itu dan dengan tegas menunjuk ke arah tanda yang melarang minuman keras dan berisik di restoran tersebut. Setelah itu, ia memutuskan untuk meninggalkan restoran tersebut. Scene beralih. Petugas Jang melapor kepada atasannya mengenai perkembangan tugasnya. Saat itu, ia melihat Lee Du yang ternyata tidak menyerahkan senjatanya karena Lee Du lebih memilih menggunakan taser sebagai perlindungan dirinya. Karena perkataan dan mungkin sikap petugas Jang, atasannya memberi teguran keras padanya. Selain itu, petugas Jang sempat mengucapkan kata damai yang ternyata merupakan kata yang terlarang dalam konteks tersebut. Lalu scene beralih. Jung Tae
yang sedang belajar kembali merasa sangat terganggu oleh keributan dari kamar di sebelahnya. Suara berisik dan suara wanita yang terdengar membuatnya sulit berkonsentrasi. Rasa kesal mulai memuncak, hingga akhirnya Jung Tae tak tahan dan berteriak sebagai bentuk protes kepada penghuni kamar sebelah. Sayangnya, teriakannya tidak dihiraukan sama sekali, karena orang di kamar itu tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa tanpa mengindahkan keberatan Jung Tae. Merasa sudah sangat terdorong emosi, Jung Tae lalu berdiri dan mengambil senjatanya. Dengan tegas, ia mengarahkan senjata tersebut ke tembok kamar sebelah dan menembakkan beberapa peluru ke arah tembok tersebut. Suara tembakan yang keras mengejutkan semua orang di sekitar, dan wanita yang berada di kamar mulai menangis ketakutan akibat insiden itu. Karena kondisi yang semakin memburuk, wanita itu segera menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian penembakan tersebut. Jung Tae yang kini semakin kalut berusaha untuk merusak tembok yang menjadi pembatas di antara kamar mereka dengan harapan bisa mengatasi gangguan tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengambil ponsel milik wanita itu dan menggunakannya untuk berbicara langsung dengan polisi. Dalam pembicaraan telepon itu, Jung Tae memberitahu polisi lokasi keberadaan mereka sehingga pihak kepolisian dapat segera datang ke tempat kejadian. Setelah itu, Jung Tae membuka pintu kamar sebelah dan dengan tegas menembak laki-laki yang ada di dalam kamar tersebut. Situasi pun semakin tegang dan penuh drama akibat tindakan yang dilakukan oleh Jung Tae. Lalu scene berganti. Lee Do menerima laporan mengenai penembakan yang terjadi di Yongsan Gosiwon. Setelah menerima laporan tersebut, ia segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan secepat mungkin. Di tempat tersebut, pria yang berada di kamar sebelah Jung Tae sedang keluar dari kamarnya. Tapi tiba-tiba Jung Tae menembaknya tanpa ampun. Situasi pun langsung menjadi semakin serius dan mencekam. Jung Tae tidak berhenti sampai di situ. Setelah menembak pria itu, ia juga menyerang dan menembak pengelola Gosiwon yang ada di sekitar lokasi. Aksi Jung Tae membuat suasana di dalam Gosiwon menjadi kacau dan berbahaya bagi semua yang ada di sana. Selanjutnya, Jung Tae mengunci pintu gedung tersebut dengan sengaja agar tidak ada yang bisa keluar ataupun masuk. Nah, episode 1 sudah selesai. Bagaimana? Mau lanjut ke episode selanjutnya? Komen dulu di bawah ya. Terima kasih.